Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semuanya masuk nggak ini? Masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, materi minggu lalu tentang apa? Hormat kepada orang tua dan guru, Bu. Ya, jadi kemarin membahas tentang hormat kepada orang tua dan guru. Apa saja sih cara-cara hormat kepada orang tua itu gimana? Dengan berbicara yang sopan dan santun, sering membantu pekerjaan rumah orang tua. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang adab menjenguk orang yang sakit. Nah, sebelum masuk ke pengertian apa sih sakit itu dan apa aja adab-adab menjenguk orang sakit itu, coba di situ kalian perhatikan gambar di bukunya itu ya, itu ada gambar orang yang sedang sakit. Kalian amati dan hasil pengamatannya silakan dibacakan ya. Bu kasih waktu 5 menit. Ya, udah belum? Sudah, Bu. Ya, siapa yang mau baca? Saya, Ibu Uni. Ya. Nah, setelah saya mengamati gambar tersebut, di situ di gambar pertama ada orang yang sedang terbaring sakit ya, Bu ya. Lalu di gambar yang kedua itu ada orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Ya, jadi di gambar pertama itu ada seorang yang sedang sakit terbaring lemah sendirian ya. Kemudian di gambar yang kedua itu bisa kita simpulkan di mana ada beberapa orang yang menjenguk seseorang yang sedang sakit sambil membantu mungkin bertanya-tanya sakit apa atau bagaimana dan lainnya ya. Iya, Bu. Apa sih yang kalian tahu tentang pengertian sakit itu gimana sih? Ketika daya tahan tubuh kita itu tidak fit, itu sakit. Ya, sakit itu adalah dimana seseorang itu bila merasakan kesehatannya itu terganggu. Sakit adalah hal yang dimana merasakan nyeri atau lainnya di dalam tubuh kita ya. Iya, Bu. Lalu kalian tahu nggak sih adab-adab menjenguk orang sakit itu seperti apa? Belum, Bu. Belum tahu. Ya. Kalau hukum orang menjenguk orang sakit? Hukumnya sunnah, Bu. Sunnah. Coba Unik bacakan di buku itu tentang adab menengok orang sakit. Adab menengok orang sakit. Yang pertama, menengok orang sakit hukumnya sunnah dengan maksud menghibur kesedihan yang bersangkutan karena kegembiraan orang sakit dapat meringankan sakitnya. Berikut ini etika bagi kita yang akan menengok orang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Yang pertama, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut dengan maksud menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit, karena salam pada hakikatnya adalah doa. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita, misalnya bagaimana keadaan sakitnya, sudah banyak kemajuan, apa yang dikeluhkan, apa sakitnya, sudah berapa lama menderita atau dirawat. Ya, jadi salah satu adab menjenguk orang sakit itu adalah kita mengucapkan salam, karena dengan itu berarti kita itu mendoakan kesembuhan untuk orang yang sakit itu. Kemudian kita juga bisa menanyakan kamu sakit apa? Sekarang gimana keadaannya? Udah mendingan belum? Atau lain sebagainya. Kemudian memberikan bimbingan keagamaan atau nasihat kepada penderita ini. Misalnya seperti sakit ini adalah cobaan atau ujian Allah, di mana nanti Allah itu akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kamu, makanya kamu diberi cobaan sakit ini, misalnya seperti itu ya. Ya, Bu. Kemudian selain itu kita juga perlu memberi nasihat untuk mereka yang sakit itu untuk berobat, misal pergi ke rumah sakit atau ke tempat-tempat kesehatan terdekat, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ketika minum obat juga jangan lupa membaca doa dan basmalah. Seperti sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai, adhibil ba'sa rabban nasi ishfi anta syafi la syafiya illa anta Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Tuhannya manusia, pergikan derita, sembuhkanlah Engkau yang maha penyembuh. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau ya Allah, hamba sungguh memohon sehat kepadamu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Kemudian sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Jadi kita bisa memberi nasihat kepada yang sakit itu untuk melaksanakan sholat walaupun kita sakit kan. Dalam Islam kan ketika sakit pasti ketika kita tidak bisa bangun pun kita tetap bisa melaksanakan sholat kan. Iya Bu. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan sholat itu. Terus kemudian perbanyak zikir, istighfar pada Allah. Terus jangan kita merasa kesal karena kita diberi sakit. Justru kita harus tetap bersyukur. Ya. Kemudian kita lanjut ke hikmah sakit. Jadi apa sih hikmah sakit itu? Ada apa aja? Ya, Firda. Baik, jadi hikmah sakit itu adalah yang pertama itu memupuk jiwa, sabar dan tawakal, kemudian menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Terus yang ketiga itu merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat, memperoleh pahala yang berlimpah ganda, melipat ganda. Kemudian Allah mengurangi atau mengampuni dosa si sakit. Ya, jadi itu ya hikmah sakit itu. Kemudian ada sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya tidaklah seorang muslim itu tertimpa sakit atau selainnya kecuali Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan akan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud penjelasan dari hadis ini tadi? Artinya itu bagaimana menurut kalian? Ada yang tahu nggak maksud dari penjelasan hadis ini bagaimana? Jadi maksudnya itu ya seperti hikmah dari sakit itu tadi. Ketika kita sakit kan ini pasti tadi itu Allah itu akan mengurangi atau mengampuni dosa kita, kemudian maksudnya ini loh merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Ya. Itu. Jadi sudah paham ya? Iya Bu. Ya, kita lanjut ke menghadapi orang yang akan meninggal. Jadi apabila kita itu berada di samping orang sakit yang sudah mau meninggal atau sakaratul maut itu, hendaklah kita itu melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menyebutkan kebaikan Allah ini kepada yang sakit ini, kemudian mendoakan dan memintakan ampun. Terus hadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Kemudian sambil membimbing kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan lembut dan jelas dan tidak terlalu sering atau terlalu cepat agar tidak membingungkan orang yang sakit ini. Kemudian dalam kalimat tauhid ini dibisikkan kepada yang sakit ini dengan harapan akhir hayatnya ini dapat mengucapkan kalimat tauhid itu ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Ajarkanlah kepada orang yang akan mati kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada hal-hal yang dilakukan setelah orang meninggal. Jadi selanjutnya adalah hal-hal yang dilakukan setelah orang meninggal. Dimana ketika ada orang sakit kemudian meninggal, apabila ada sesuatu yang perlu kita lakukan seperti misalnya memejamkan matanya bila masih terbuka, mengikat dagu ke kepala dengan kain agar tidak ternganga, jadi biar mulutnya ini menutup ya. Meletakkan sesuatu di atas perutnya agar perutnya tidak mengembung, meninggikan tempat jenazah dan mengarahkan ke kiblat, menanggalkan pakaiannya yang berjahit dan menutup seluruh badannya. Seluruh badannya hendaknya ditutup dengan kain agar tidak terbuka auratnya. Kemudian meletakkan tangannya itu di antara pusar dan
dada. Diperbolehkan mencium mayat bagi keluarga atau sahabatnya ya yang berduka cita. Kemudian memberitahukan kepada masyarakat, kerabat, teman-temannya bahwa tentang kematiannya ini. Hendaknya tidak mencela orang yang sudah mati. Jadi tidak boleh membicarakan hal-hal keburukannya lagi ya tentang orang yang sudah mati itu. Membayar wasiat atau hutang-hutang jika si orang yang meninggal ini masih memiliki hutang piutang kepada orang. Terus menetapkan ahli waris yang akan menanggung hutang-hutangnya jika si almarhum ini tidak meninggalkan harta yang cukup. Nah, jadi itu tadi materi tentang adab-adab apabila menjenguk orang yang sakit. Ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, untuk lebih mendalami materi, Ibu ingin mengulas lagi ya. Jadi Ya, tadi apa adab menjenguk orang yang sakit itu? Ada apa aja? adabnya ya. Salam, mengucapkan Mengucapkan salam, salam, terus memberikan mendoakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil tentang kayak kekuasaan Allah. Memberi nasihat ya tentang Ya. keagamaan ya. Keagamaan. Jadi yang kedua urgensi menjenguk orang sakit itu gimana sih? Coba Akmila. Saya Bu, Ya. baik menurut saya urgensi menjenguk orang sakit adalah menjenguk orang yang sakit tersebut dapat menumbuhkan semangat, motivasi bagi orang yang sakit karena dengan kehadiran orang yang menjenguknya ia mendapatkan suatu kekuatan energi yang begitu luar biasa untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya Bu. Ya, benar. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan terhadap orang yang sakit yang akan meninggal. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ada yang masih ingat? seperti memiringkannya ke kiblat tadi ya Bu Ya. ya. Terus menghadapkannya ke kiblat. Terus menyiapkan Ya, memejamkan memejamkan matanya, terus bila mengikat masih terbuka, mengikat dagunya ke kepala agar mulutnya tidak ternganga. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sudah paham semua ya? Sudah. Bu. Baiklah, jika sudah paham semua. Nah, jadi Ibu, sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.